Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, segenap sivitas akademika dan mahasiswa yang tersayang, pada hari ini kita memasuki akhir semester dan secara kelaziman setiap akhir semester kita akan mengadakan ujian akhir semester untuk menentukan nilai akhir yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Karena masa ini masih pada masa pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa melaksanakan praktek peradilan secara offline, sehingga kita melaksanakan praktek peradilan secara online, daring atau dalam jaringan. Untuk itu, mahasiswa semua yang saya cintai, tetap semangat untuk melaksanakan peradilan semu atau mukot, sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan selaku dosen pengampu mata kuliah praktek peradilan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelum kelompok 3 merampilkan praktik peradilan perdata, izinkan saya untuk menerangkan secara garis besar tentang apa yang dimaksud dengan praktik peradilan perdata. Awal mula munculnya proses peradilan perdata karena adanya sengketa atau permasalahan yang dipermasalahkan dan kemudian dimasukkan sebuah gugatan. Lalu kemudian untuk alur dari praktik peradilan perdata sendiri, yang pertama, hakim membuka persidangan. Kemudian apabila para pihak hadir, dilakukan tahap mediasi. Kemudian sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan dan juga jawaban gugatan. Diteruskan sidang selanjutnya yaitu pembacaan replik dan duplik. Setelah sidang pembacaan replik dan duplik, dilakukan sidang pemeriksaan para saksi tergugat dan barang bukti lain dari kedua belah pihak. Kemudian kesimpulan dan selanjutnya yang terakhir adalah sidang pembacaan putusan hakim. Sekian penjelasan singkat terkait praktik peradilan perdata. Selamat menyaksikan penampilan praktik peradilan perdata semu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Sidang pertama akan dimulai pada hari ini, Kamis 16 Agustus 2018, dengan nomor register perkara 42-PDT.G/2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pihak penggugat Dr. Andes Antonio Simanjuntak melawan tergugat Sigrid Pramono atas perkara Wan Prestasi. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan dan menempati tempat yang telah tersedia. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Adapun tata tertib persidangan dianggap telah dibacakan. Baik, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan duduk. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, saya peringatkan kepada pengunjung sidang untuk tetap menjaga ketertiban dan kesopanan selama jalannya persidangan. Bagi yang membawa komunikasi dalam bentuk apapun harap dinonaktifkan, dan bagi pengunjung sidang yang ingin mengambil gambar bolehkan dengan syarat kilatnya dimatikan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Dimengerti ya? Baiklah, demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Panitera sudah siap? Siap, Yang Mulia.
Dari pihak penggugat, apakah sudah siap untuk memulai sidang? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Siap untuk sidang? Kami selalu siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 42 PD.G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Dr. Andes Antonius Simanjuntak melawan tergugat Sigit Pramono pada hari ini tanggal 16 Agustus 2018 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah pihak penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan kali ini? Tidak, Yang Mulia, namun baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya. Baik, kalau begitu kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu advokat dan berita acara sumpah. Begitu juga dengan kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah untuk kami majelis hakim periksa. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, apakah saudara telah memahami isi dari gugatan tersebut? Sudah kami pahami, Yang Mulia. Baik, kalau begitu untuk pihak penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi dengan menunjuk Irwan SHMH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator. Baik, saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah setuju dengan mediator yang sudah kami tunjuk untuk membantu proses mediasi ini? Kami selaku kuasa hukum penggugat setuju, Yang Mulia. Baik, Kami setuju, Yang Mulia. baik. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana, saudara kuasa penggugat? Baik, Yang Mulia. Bagaimana, saudara kuasa tergugat? Baik, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 23 Agustus 2018, Yang Mulia. Apakah ada agenda persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dengan agenda pembacaan hasil mediasi dan pembacaan gugatan jika upaya mediasi tidak dapat dilakukan kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditunda. Pre-memori. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 42 PD.G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Dr. Andes Antonius Simanjuntak melawan tergugat Sigit Pramono pada hari ini tanggal 23 Agustus 2018 dengan agenda sidang pembacaan hasil mediasi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan hasil mediasi tersebut dinyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dalam persidangan pada hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Sudah, Yang Mulia, kami sudah siap. Silakan untuk membagikan salinannya dan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Baik. Surat gugatan. Jakarta Timur 16 Agustus 2018. Nomor 42 garing PDT.G garing 2018 garing PN Jakarta Selatan. Hal gugatan Wan Prestasi. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Primer dalam provisi meletakkan sita jaminan konservatoire Beslek atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Samudra nomor 701 RT 004 garing 007 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sertifikat hak milik nomor 94 garing Rawabadak Selatan, gambar situasi tanggal 6 Juni 1990. Nomor 2082 garing 1990, luas 142 meter persegi atas nama Sri Winarti. Menyatakan penggugat untuk dapat melaksanakan kuasa jual beli dari tergugat kepada penggugat terhadap tanah dan bangunan
yang terletak di Jalan Samudra nomor 701 RT 004/007, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sertifikat hak milik nomor 94/Rawabadak Selatan, gambar situasi 6 Juni 1990, nomor 2082/1990, luas 142 meter persegi, atas nama Sri Winarti. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan dan prestasi yang merugikan penggugat. Untuk selanjutnya, nomor 3 sampai nomor 9 dianggap telah dibacakan. 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi. 11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan terkabulnya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Jakarta Timur, 16 Agustus 2018. Hormat Kuasa Hukum Penggugat, Dina Mila Prasasti, Sarjana Hukum. Cukup, Yang Mulia. Baik, apakah saudara tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan tersebut, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda mengerti isi gugatan tersebut? Kami mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban dan kami mohon diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan surat jawaban kami. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan, Yang Mulia. Silakan. Kami rasa waktu 14 hari terlalu lama, Yang Mulia. Sebaiknya 7 hari sudah cukup. Keberatan, Yang Mulia. Silakan. Kami selaku kuasa hukum tergugat ada agenda persidangan lainnya, sehingga kami baru bisa mengajukan 2 minggu ke depan, Yang Mulia. Keberatan, Yang Mulia. Cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 30 Agustus 2018, Yang Mulia. Baiklah, apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tunda. Pre-memori. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 42-PD.G-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Dr. Andes Antonius Simajuntak melawan tergugat Sigit Pramono pada hari ini tanggal 30 Agustus 2018 dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan pada hari ini? Sudah, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara tergugat dapat hadir dalam persidangan hari ini? Betul, Yang Mulia, kami akan menghadirkan tergugat ke dalam persidangan. Baik, petugas, hadirkan saudara tergugat ke dalam ruang persidangan. Saudara tergugat memasuki ruang persidangan. Baiklah. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap, Yang Mulia. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawaban gugatannya? Sudah, Yang Mulia, namun sebelumnya izinkan kami untuk membagikan salinannya terlebih dahulu. Baik, silakan dibagikan dan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penggugat serta peserta sidang sekalian. Buat tergugat bersama ini mohon menyampaikan eksepsi dan jawaban gugatan perkara perdata nomor 42-PD.G-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut dalam eksepsi tentang kompetensi relatif bahwa berdasarkan surat gugatan pilihan hukum sebagaimana disepakati dalam surat peminjaman deposito, hal ini tentu membingungkan tergugat. Oleh karena dalam suratan peminjaman deposito tidak dicantumkan mengenai pengadilan negeri yang berhak mengadili apabila terdapat sengketa antara penggugat dan tergugat. Bahwa atas hal tersebut, sengketa yang terjadi antara tergugat dan penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
Gugatan penggugat kurang pihak plurium litis konsorsium bahwa sehubungan dengan dalil nomor 3 penggugat, dalam hal ini penggugat menjelaskan mengenai 5 lembar deposito milik penggugat dan dengan masing-masing bernilai 100 juta rupiah yang dijadikan jaminan utang atau pinjaman tergugat pada PT BPR Nusamba Tegal Alang. Perlu tergugat jelaskan, deposito merupakan produk yang dikeluarkan atau dicairkan oleh PT BPR Nusamba Tegal Alang. Dalam gugatan Akuo, penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan PT BPR Nusamba Tegal Alang. Ketidakadaan PT BPR Nusamba Tegal Alang telah menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak yang memiliki kompetensi menyangkut pencairan dana deposito yang dijaminkan kepada penggugat dan tanggapannya perlu untuk didengar agar membuat perkara Akuo menjadi terang dan jelas bahwa oleh karena gugatan penggugat jelas dan terbukti kurang pihak plurium litis konsorsium, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Akuo berkenan untuk menerapkan jurisprudensi yang ada. Dalam pokok perkara, bahwa apa yang telah tergugat kemukakan pada eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Bahwa pada perjanjian awal penggugat menyerahkan uang sebesar 500 juta rupiah sebagai penyertaan modal dalam usaha penambangan batu bara yang dijalankan oleh orang tua tergugat dalam mendapat pembagian keuntungan. Bahwa dalil penggugat yang menyebutkan orang tua tergugat yang telah melakukan wan prestasi adalah tidak benar. Oleh karena orang tua tergugat sudah melakukan prestasi dengan memberikan keuntungan dan bunga per bulannya kepada pihak penggugat. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini. 3. Menjatuhkan putusan sela dan menolak gugatan menggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dalil-dalil yang diajukan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan menggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 4. Menyatakan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. 5. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jakarta 15 November 2018 atas nama penasihat hukum tergugat Aprilia Hapsari SLLM. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah jelas dan akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Iya, Yang Mulia, sudah jelas. Kami mengerti isi jawaban dari tergugat, dan kami akan mengajukan replik. Tapi kami membutuhkan waktu 14 hari untuk menyusun replik kami, Yang Mulia. Baik penggugat, kami selaku majelis hakim setelah bermusyawarah, kuasa hukum penggugat diberi waktu 14 hari untuk membuat replik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 13 September 2018, Mulia. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tunda. Pre-memori. Sidang lanjutan pada Kamis 13 September 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 42 garing PD.G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antar pihak penggugat Dr. Andes Antonius Simanjuntak melawan tergugat Sigit Pramono. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan, Pak. Maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, silakan membagikan salinannya. Baik, Yang Mulia. Berikut salinan replik kami, Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan dibacakan replik saudara kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jakarta, 13 September 2018. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 42 garing PDT.G garing 2018 garing PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan. Hal replik penggugat untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dengan ini mengajukan replik atas eksepsi atau jawaban tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, tentang kompetensi relatif.
1. Bahwa para penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan para penggugat dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi atau jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para penggugat. Untuk selanjutnya, nomor 2 sampai 4 dianggap telah dibacakan. Nomor 5, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari tergugat dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum. Gugatan para penggugat sudah cukup pihak. 1. Bahwa berdasarkan surat jawaban tergugat, dinyatakan bahwa para penggugat sama sekali tidak mengikut sertakan PT BPR Nusamba Tegalalang. Ketiadaan pihak PT BPR Nusamba Tegalalang telah menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak, karena tidak mengikut sertakan pihak yang memiliki kompetensi menyangkut pencairan dana deposit yang dijaminkan kepada penggugat, dan tanggapannya perlu untuk didengar agar membuat perkara akul menjadi terang dan jelas. Untuk selanjutnya nomor 2 sampai 5 dianggap telah dibacakan. 6. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan bahwa gugatan penggugat kurang pihak sama sekali tidak jelas dan tidak memiliki bukti yang kuat. 7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari tergugat dalam eksepsi sudah sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum. Dalam pokok perkara, bahwa pada prinsipnya penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para penggugat. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan. Dalam eksepsi, menyatakan dalil-dalil tergugat dalam eksepsi dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasar secara hukum. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi yang merugikan penggugat. Untuk selanjutnya, nomor 3 sampai 9 dianggap telah dibacakan. 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding dan kasasi. 11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik kami ajukan. Atas perhatian dan terkabulnya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih. Jakarta Timur, 13 September 2018. Hormat Kuasa Hukum Penggugat Dina Mila Prasasti, Sarjana Hukum. Baik, saudara tergugat, apakah saudara memahami isi dari replik saudara penggugat? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Baik, selanjutnya apakah saudara kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon waktu 2 minggu untuk penyusunan dupliknya. Baik, setelah majelis hakim bermusyawarah, duplik akan diajukan pada 14 hari ke depan dan kepada kuasa hukum tergugat jangan lupa untuk membuat salinannya dan diserahkan pada agenda sidang berikutnya ya. Baik, Yang Mulia. Bagaimana Panitera, 14 hari ke depan jatuh pada hari apa dan adakah agenda sidang lain pada hari itu? 14 hari ke depan adalah hari Kamis 27 September 2018 dan tidak ada agenda sidang lainnya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan agenda sidang pembacaan duplik dari tergugat. Pada para pihak dimohon untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tunda. Pre-memori. Sidang lanjutan pada hari ini 27 September 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 42 garing PD.G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Dr. Andes Antonius Simanjuntak melawan tergugat Sigit Pramono. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat apakah sudah siap dalam persidangan pada hari ini? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, silakan dibagikan salinannya dan dibacakan. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, harap didengarkan baik-baik duplik dari saudara kuasa hukum tergugat ya. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.
Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penggugat serta peserta sidang sekalian. Perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat perkara perdata nomor 42 garing PDD-G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai berikut dalam pokok perkara konvensi, 1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan dalam usahanya, maka tergugat terpaksa tidak membayar terlebih dahulu. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun hal itu terjadi karena kondisi keuangan tergugat yang krisis. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara konvensi, 1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, Jakarta 28 November 2018. Hormat kami kuasa hukum tergugat April Hapsari SH LLM. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah jelas dengan duplik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Sudah jelas, Yang Mulia. Baik, dikarenakan sudah jelas, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian oleh penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Baik, Yang Mulia. Baik, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian akan dilanjutkan 14 hari ke depan kepada para pihak dimohon untuk menghadiri sidang tanpa surat dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tunda. Pre-memori. Dilanjutkan perkara perdata dengan nomor perkara 42 garing PD-G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Dr. Andes Antonio Simanjuntak melawan tergugat Sigit Pramono dengan agenda sidang pembuktian dari penggugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan pada hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Sudah, Yang Mulia, kami akan menghadirkan alat bukti surat dan saksi yang telah terregister di Kepanitraan. Baik, pemeriksaan akan dimulai dengan pemeriksaan surat terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Ya, Yang Mulia, kami sudah siap. Baik, silakan dibawa maju alat bukti suratnya. Ini Yang Mulia, alat bukti surat kami yang telah terregister di Kepanitraan dan masih tersegel. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Baik Yang Mulia. Baik, silakan kembali. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah ada keberatan? Kami keberatan Yang Mulia dengan alat bukti surat ini, dikarenakan daftar alat bukti surat yang didaftarkan tidak terstruktur dengan baik, sehingga sangat menyusahkan kami dalam memahami alat bukti surat yang diajukan. Baik, keberatan saudara akan dicatat, Panitera tolong dicatat. Baik, kepada penasihat hukum penggugat, apakah ada alat bukti surat tambahan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, jika tidak ada, apakah alat bukti saudara selanjutnya? Selanjutnya, kami akan menghadirkan satu alat bukti saksi. Saksi kami adalah Avianda Jaidina Claudia, namun saksi kami tidak dapat berbahasa Indonesia. Saksi akan didampingi oleh seorang penerjemah di bawah sumpah. Keberatan Yang Mulia. Silakan. Apabila saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, bagaimana kami dapat mengakui keabsahan dari keterangan yang akan diberikan oleh saksi tersebut? Keberatan Yang Mulia. Cukup. Baik, setelah majelis hakim berdiskusi dikarenakan penerjemah sudah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan, maka hakim mengizinkan saksi Avianda Janina Claudia didampingi penerjemah. Baik, para petugas diperintah untuk memanggil saksi Avianda Janina Claudia dan penerjemah untuk masuki ruang persidangan. Siap, majelis. Kepada saksi Avianda Janina dan penerjemah memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi dan penerjemah sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara terlebih dahulu, serta untuk saudara penerjemah silakan menunjukkan juga berkas kelengkapan yang menunjang tugas saudara. Baik, silakan kembali. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Siang Rang, Wo Xian Nan Di Sen Fen Ni Deming Ci. Wosio Avianda Janina Claudia.
Yang mulia, saudara saksi bernama Avianda Janenina Claudia. Umur saudara? Nian Ling. 几学年 Yang mulia, saudara saksi berumur 40 tahun. Tempat dan tanggal lahir? Chu Seng Risye. 台湾月里 Yang mulia, saudara saksi lahir di Taiwan pada 4 Desember 1980. Pekerjaan saudara? Si. 企业家 Yang mulia, saudara saksi berprofesi sebagai mantan direksi. Alamat? Gisye. 台湾大陆街 Yang mulia, saudara saksi beralamat di Jalan Dewan Daru nomor 4, Jakarta Selatan. Agama saudara? Chong Chiao. 基督教 Yang mulia, saudara saksi beragama Kristen. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ninte Senti He Ching San Jian Kang Liang Homa. 是的，我有理由具有心很的精神强干的状态。 Yang mulia, saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Jian Chang Ren, Chainan Zuo Jiang Jiang Si Jian, Jiang Gen Yu Nin Te Zheng Jiao Hi, Xin Yang Xuan Si Chu Si, Nin Yuan Yi Chiang Ma. 是的，我愿你。 Yang mulia, saudara saksi bersedia. Baik, untuk saudara saksi silakan maju ke depan untuk disumpah. Kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Hao Ba Jian Jiang Xiang Ding Xin Xing Teng Xuan Si. Baik saudara, silahkan tangan kiri saudara membentuk angka 2 sejajar dengan telinga dan tangan kanan saudara diletakkan di atas Alkitab diikuti kata-kata yang saya ucapkan. Hao Xiang Di, King Ba Shuo Si Fang Sai Yu Erdo Ping Xiang De Zhuang Si Zhang, Ran Hao Jiang Yu Si Fang Zai Jiang Jian Sang. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Wu Chuan Si Wu Jiang Jie Si. 我相信我将争取。 Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Xian Xiang Erbu Si. 真相而不虚。 Semoga Tuhan menolong saya. Yuan Sang Di Bang Su Wo. 原上机帮助我。 Baik saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Jian Chang Ren Gen Ju Nin Te Xin Yang He Xin Xuan Si Ju Si. Ran Hao Nin Biksu Tai Kong Cheng Si He Chen Si De Xin Si. Ni Li Ji Ma. 是的，我愿你。 Yang mulia, saudara saksi mengerti. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Chang Ren Nin Ren Si Yuan Ga Ho Bai Go Ma. 是的，我愿你。 Ya, yang mulia, saudara saksi mengenal keduanya. Baik saudara saksi, apa hubungan saudara dengan perkara ini? Chang Ren Nin Yu Xian Yuan Guan Si. 把我将担任 PTBPR Nusamba Tegalalang的东西，在这里我被刷关比准超过5亿卢比的交关人代关。 Yang mulia, saudara saksi pernah bekerja sebagai direksi PT BPR Nusamba Tegalalang. Di sini saudara saksi berwenang dalam memberikan persetujuan terhadap pinjaman kreditur yang besarnya lebih dari 50 juta rupiah. Baik, kepada kuasa penggugat silakan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Kepada saudara saksi, apa benar tergugat melakukan pinjaman uang dari PT BPR Nusamba Tegalalang sebesar 450 juta rupiah? Chang Ren di kue si Bei Gao Chong PT BPR Nusamba Tegalalang JLC Yi Ujian Wan Lubi Dejian. 规则被告Sigit 庄良田零西山颜色无忌儿2017年不主管年 ranpau 被告将lakukan yang cengnian. Saudara saksi mengatakan bahwa saudara Sigit Pramono meminjam uang dalam jangka waktu 1 tahun sejak bulan Oktober 2013 sampai Oktober 2014. Dan kemudian saudara Sigit Pramono memperpanjang 1 tahun pinjaman tersebut. Baik, saudara saksi, bisa saudara jelaskan apa yang tergugat jaminkan untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut? Site, Jiang Ti Jian Cheng Ren, Nin Neng Fou Jie Si Bei Gao Cheng De Dai Quan De Nei Rong.
好被告Sigit wo ubi Chungkwan tikung tanpa ucong cece ui lupi rikau pekau wetiau yan kwan cecang tu timpau jangwan pekau taikwan. Saudara saksi mengatakan, Saudara Sigit Pramono memberikan jaminan 5 lembar deposito dengan nilai total 500 juta rupiah. Dan apabila Saudara Sigit Pramono tidak membayar sebelum jatuh tempo, maka jaminan tersebut akan dicairkan untuk melunasi pinjaman Saudara Sigit Pramono. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, bagaimana dengan pinjaman tergugat saat ini? Apakah sudah lunas terbayar? Hao Changren, Nem Beigao dan Chiang De Daikwan Yu Huan Chiang Ne. Hijing Wu Sigit pekau ufa sifu tau iter titaikan kencing cingkian tei si pekau iwang son Chungkwan Sigit tikung tei pan pau hijin sifu. Saudara saksi mengatakan, karena Saudara Sigit Pramono tidak mampu membayar pinjaman yang jatuh tempo, jadi sesuai perjanjian sebelumnya, maka jaminan yang diberikan Saudara Sigit Pramono berupa deposito dicairkan oleh bank. Sejumlah 450 juta rupiah dicairkan untuk melunasi pinjamannya. Baik, saudara saksi, lalu apakah penggugat tahu bahwa tergugat menjamin deposito milik penggugat sebagai jaminan utang tergugat kepada PT BPR Nusamba Tegalalang? Hao Chiang Cheng Xiang Tei, Ran Hao Yuan Gao Si Fo Cetau Bei Gao Diale Yuan Gao De Ye Jin Chuo Wei Bei Gao PT BPR Nusamba Tegalalang De Chai Wu De Diapin. Shita Woyanu Antonius Jing Jinping Sigit Picun pekau Tiayaji. Saudara saksi mengatakan bahwa Saudara Antonius Simanjuntak tahu dan memberikan persetujuan untuk Saudara Sigit Pramono menjaminkan deposito miliknya. Baik, terima kasih. Kami cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saksi telah memberikan keterangannya. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Namun sebelumnya maju terlebih dahulu untuk mengambil kartu identitas saudara. Dengan ini sidang hari ini yaitu pembuktian dari pihak penggugat telah selesai, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan dengan pembuktian dari kuasa hukum tergugat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat membutuhkan waktu berapa hari? Kami membutuhkan waktu 7 hari Yang Mulia. Panitera 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa dan hari apa? Tanggal 18 Oktober 2018 Yang Mulia. Hari Kamis. Baik. Apakah terdapat agenda sidang lain pada saat itu? Tidak ada Yang Mulia. Dengan ini sidang ditunda 7 hari ke depan untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum tergugat menyiapkan alat buktinya dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan agenda pembuktian dari tergugat kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan ini sidang ditunda. Pre-memori, sidang lanjutan perkara perdata pada hari ini 18 Oktober 2018 dengan nomor perkara 42-P-3G-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Dr. Andes Antonius Simanjuntak melawan tergugat Sigit Pramono dengan agenda sidang pembuktian dari tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan pada hari ini? Sudah Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap Yang Mulia, kami akan menghadirkan alat bukti surat dan saksi Yang Mulia. Baik, pemeriksaan akan dimulai dengan pemeriksaan surat terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Kami sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan dibawa maju alat bukti suratnya. Baik Yang Mulia. Berikut merupakan surat yang kami telah register di kepaniteraan dan telah masih tersegel Yang Mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju untuk memeriksa alat bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Bagaimana penasihat hukum penggugat? Apakah ada keberatan? Tidak Yang Mulia. Kepada penasihat hukum tergugat, apakah ada alat bukti surat tambahan? Tidak ada Yang Mulia. Selanjutnya kami akan menghadirkan seorang saksi, yaitu adalah saksi Fairuz Adrina Putri. Baik, kepada petugas diperintahkan untuk memanggil saksi Fairuz Adrina Putri untuk memasuki ruang persidangan. Siap majelis. Kepada saksi Fairuz Adrina Putri untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi. Sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara terlebih dahulu.
Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara, Fairy Sarina Putri, Yang Mulia. umur saudara, 35 tahun, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Lokasi 19 April 1985, Yang Mulia. pekerjaan saudara, Karyawan swasta, Yang Mulia. alamat saudara, Jalan Buka Merak 1, Kavin 22, Jakarta, Yang Mulia. baik, agama saudara, Islam, Yang Mulia. apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan. Kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Baik, untuk saksi Fairuz Adrina Putri, silakan maju ke depan. Saudara saksi, apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal Pak Anton dan mengenal Pak Sigit karena sering bertemu di lokasi tambang. Saudara saksi, apa hubungan saudara dengan perkara ini? Baik, saya bekerja di usaha tambang Pak Imam Raharjo dan saya bekerja bersama Pak Sigit. Saya hanya tahu nama Pak Anton karena saya pernah mendengar namanya dari Pak Imam Raharjo bahwa yang mendanai tambang adalah Pak Anton. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah melihat dokumen kerjasama antara penggugat dan tergugat? Tidak, saya tidak pernah melihat dokumen kerjasama antara Pak Anton dan Pak Sigit. Baik, tidak pernah ya. Kemudian saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa Pak Imam Raharjo pernah melakukan transfer sejumlah uang kepada penggugat? Baik, saya juga pernah mendengar cerita dari Pak Imam Raharjo bahwa beliau pernah melakukan transfer uang kepada Pak Anton. Baik, lalu apakah saudara tahu berapa jumlah uang yang ditransfer oleh Pak Imam Raharjo? Tahu, berdasarkan cerita tersebut, Pak Imam melakukan transfer sejumlah 30 juta kepada Pak Anton. Baik, terima kasih saudara saksi. Kami cukup Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama, kepada saudara saksi, apakah saudara pernah melihat Pak Imam Raharjo mentransfer uang dan bukti transfernya? Tidak, terkait hal itu saya tidak pernah melihat Pak Imam Raharjo mentransfer uang dan saya juga tidak pernah melihat bukti transfernya. Lalu, apakah saudara saksi pernah melihat dokumen perjanjian ataupun dokumen transfer uang antara penggugat dan tergugat? Tidak, saya tidak pernah melihat dokumen perjanjian ataupun dokumen transfer antara Pak Anton dan Pak Sigit. Baik, lalu saudara saksi, pernahkah saudara bertemu dengan penggugat di lokasi tambang? Tidak, saya tidak pernah bertemu dengan Pak Anton di lokasi tambang. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saksi telah memberikan keterangannya. Saudara dipersilakan meninggalkan ruang persidangan, namun sebelumnya maju terlebih dahulu untuk mengambil kartu identitas saudara. Apakah ada saksi tambahan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, apakah ada alat bukti lainnya? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang dengan agenda pembuktian dari tergugat dinyatakan selesai dan sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Kepada penggugat dan tergugat, apakah ada keberatan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat telah selesai dan sidang ditunda 7 hari ke depan untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat menyiapkan kesimpulannya. Dengan ini sidang ditunda. Pre-memori. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor perkara 42-PD.G-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Dr. Andos Antonius Simajuntak melawan tergugat Sigit Pramono dengan agenda sidang penyerahan kesimpulan pada hari ini, tanggal 25 Oktober 2018 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk kuasa hukum tergugat dan penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan pada hari ini? Sudah Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan.
Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan. Baik, Yang Mulia. Baik, kami telah menerima kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Kesimpulan ini akan kami pelajari dan kami jadikan pertimbangan dalam pembuatan putusan akhir nanti. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 14 hari ke depan. Pada tanggal berapa, Panitera? 8 November 2018, Yang Mulia. Tidak ada jadwal sidang lain pada hari itu. Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan selanjutnya, sidang pada hari ini ditunda. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan untuk semua hadirin agar menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hakim anggota, apakah sudah siap? Siap, majelis. Panitera sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 42-PD-G-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak penggugat Dr. Andos Antonius Simanjuntak melawan tergugat Sigit Pramono pada hari Kamis 8 November 2018 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 42-PD-G-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Dr. Andos Antonius Simanjuntak selanjutnya dianggap telah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Sigit Pramono, selanjutnya dianggap telah dibacakan, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang telah bersangkutan, telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, telah membaca dan meneliti bukti surat, telah mendengar keterangan saksi-saksi. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2018 dalam register nomor 42-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pilihan hukum sebagaimana disepakati dalam surat peminjaman deposito sebagai jaminan pinjaman tertanggal 8 Oktober 2012. 2. Bahwa tergugat telah membuat dan menandatangani akta di bawah tangan perjanjian pengakuan utang dan kesepakatan pengembalian utang tertanggal 20 Agustus 2016. 3. Bahwa dengan meminjam 5 lembar deposito milik penggugat dengan masing-masing bernilai 100 juta rupiah yang dijadikan jaminan utang atau pinjaman tergugat pada PT BPN Nusambata Galalang yang jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2014. 4. Bahwa tergugat berjanji apabila tidak mampu membayar utang dan jaminan berupa deposito milik penggugat dicairkan oleh PT BPN Nusambata Galalang, tergugat akan memberikan kepada penggugat ganti rugi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Samudra nomor 701 atas nama Sri Winarti. 5. Bahwa ternyata tergugat tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka PT BPN Nusambata Galalang mencairkan deposito milik penggugat yang dijadikan jaminan hutang tergugat, sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar 500 juta rupiah. 6. Bahwa oleh karena tergugat tidak mampu mengembalikan atau mengganti kerugian penggugat, sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 1 Desember 2014, dan tergugat meminta penundaan waktu pembayaran hutang, maka penggugat dengan tergugat membuat surat perjanjian pengakuan utang dan kesepakatan pengembalian utang, tanggal 20 Agustus 2016. 7. Bahwa penyerahan jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Sri Winarti adalah perjanjian pengakuan utang dan kesepakatan pengembalian utang tergugat. Dengan demikian, tergugat telah tunduk dan mengikatkan diri terhadap perjanjian pengakuan utang dan kesepakatan pengembalian utang tanggal 20 Desember 2016. Maka sangat beralasan dan sah menurut hukum dinyatakan sebagai pelunasan seluruh utang tergugat baik pokok maupun bunga yang diperjanjikan. 8. Bahwa selain kerugian tersebut di atas, tergugat juga telah mengalami kerugian keuntungan bunga yang akan dihasilkan seandainya tergugat telah membayar kepada penggugat utang pokok dan bunga yang telah dijanjikan. Maka beralasan menurut hukum tergugat dihukum untuk membayar kepada penggugat bunga sebesar 1% dikali 540 juta rupiah ialah sebesar 5.400.000 rupiah,
setiap bulan terhitung sejak gugatan diajukan bulan Januari 2018. 9. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Utang dan Kesepakatan Pengembalian Utang tanggal 20 Agustus 2016 pasal 10 yang pada pokoknya menerangkan pemberian kuasa dari tergugat dan kepada penggugat untuk pelaksanaan jual beli terhadap tanah dan bangunan rumah atas nama Sri Winarti dan oleh karenanya sah dan mengikat para pihak antara penggugat dengan tergugat untuk dijalankan. 10. Bahwa gugatan penggugat ini diajukan berdasarkan dalil-dalil disertai alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum. Oleh karena itu, penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi. 11. Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan hukum disertai alat bukti yang sah, penggugat mohon agar gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara fide pasal 181 ayat 1 HIR. Baik, berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan primer dalam provisi meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Samudra nomor 701 RT 004 007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atas nama Sri Winarti. Menyatakan penggugat untuk dapat melaksanakan kuasa jual beli dari tergugat kepada penggugat terhadap tanah dan bangunan rumah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Samudra nomor 701 RT 004007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sertifikat hak milik atas nama Sri Winarti. Dalam pokok perkara 1 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan manifestasi yang merugikan penggugat, 3 menyatakan sertifikat hak milik nomor 94 atas nama Sri Winarti yang diserahkan kepada penggugat sebagai jaminan utang tergugat sah dan mengikat menurut hukum menjadi milik penggugat. 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan atas nama Sri Winarti. 5. Menghukum tergugat untuk membayar utang pokok kepada penggugat sebesar 500 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat bunga uang atau jasa yang belum dibayar sebesar 40 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat bunga sebesar 1% dikali 540.000 ialah sebesar 5.400.000 rupiah setiap bulan terhitung sejak gugatan diajukan bulan Januari 2018 sampai dengan tergugat membayar lunas semua utangnya kepada penggugat. 8. Menghukum tergugat untuk mengalihkan kepada penggugat hak atas tanah sertifikat hak milik atas nama Sri Winarti. 9. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya proses pengalihan kepada penggugat hak atas tanah. 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi. 11. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat datang menghadap kuasanya Dina Mila Prasasti SH, untuk tergugat datang menghadap kuasanya Aprilia Hasari SH LLM, berdasarkan surat izin insidentil tanggal 10 April 2018, menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Irwan SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 4 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Tentang kompetensi relatif. Berdasarkan kesepakatan para pihak, domisili hukum yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Dan berdasarkan dengan ketentuan pasal 118 ayat 4 HIR, maka gugatan ini telah diajukan secara keliru karena salah alamat oleh penggugat. 2. Gugatan penggugat kurang pihak dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, bahwa semua yang saya kemukakan mewakili kepentingan hak hukum orang tua saya sebagai tergugat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh orang tua saya. Dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dan eksepsi A. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini. C. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam hal pokok perkara, A. Menerima dalil-dalil yang dilakukan tergugat untuk seluruhnya.
B. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan C. Gugatan para penggugat tidak dapat diterima. D. Menyatakan para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun. E. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 42 garis miring PDT.G garis miring 2018 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2018, menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain kecuali mohon putusan. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk meningkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang hukumnya dalam provisi dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi, 1. Gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur, dianggap telah dibacakan. 2. Gugatan penggugat salah alamat, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa eksepsi dari tergugat yang menyatakan gugatan kabur karena tidak ada perbuatan melawan hukum dari tergugat melainkan uang prestasi yang disebabkan karena force majeure, hal ini menurut majelis sudah masuk ke dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian yang lebih lanjut karenanya eksepsi tergugat harus ditolak. Bahwa eksepsi dari tergugat tentang kompetensi relatif menurut majelis sudah tepat dan benar bila penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena di samping telah ditentukan dalam perjanjian sehingga penggugat dapat memilih kemana gugatan akan dilayangkan merupakan kewenangan penggugat, sehingga eksepsi dari tergugat haruslah ditolak. Menimbang bahwa penggugat mendalilkan kalau tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebanyak 500 juta rupiah dalam bentuk deposito sebanyak 5 lembar masing-masing 100 juta rupiah dan kelima lembar deposito tersebut dijadikan agunan pada PT BPR Nusamba Tegalalang dan jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2014. Tetapi ternyata sampai tanggal jatuh tempo tersebut berakhir tergugat tidak mampu membayar sehingga 5 lembar deposito penggugat dicairkan oleh PT BPR Nusamba Tegalalang dan sebagai gantinya tergugat memberikan jaminan berupa tanah dan atas nama Sri Winarti. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian ternyata tergugat tidak juga dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini membuktikan kerugian bagi penggugat. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P8 dan mengajukan satu orang saksi yaitu Afiandi Jenana Claudia yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa tergugat menolak dalil penggugat dengan menyatakan uang sebesar 500 juta rupiah adalah penyertaan modal dalam usaha penambangan batu bara yang dijalankan oleh tergugat dan penggugat mendapatkan pembagian keuntungan. Oleh karena harga batu bara yang terus turun sehingga tergugat menghentikan semua kegiatan usaha di samping juga mengalami kesulitan dalam permodalan, hal ini membuat tergugat juga mengalami kerugian. Namun demikian tergugat tetap beritikat baik dan menyetujui permintaan penggugat untuk mengadakan perubahan perjanjian dan menyerahkan sertifikat rumah. Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tentang perjanjian telah dibantah oleh tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, segala pembuktian mengenali dalil-dalil gugatan harus dibebankan kepada penggugat. Menimbang bahwa majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut di atas. Menimbang bahwa terjawab sudah pokok permasalahan dalam perkara itu, yaitu memang benar bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka akan diuraikan satu persatu petitum yang diminta oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum penggugat nomor 2 dapat dikabulkan karena memang ternyata tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi karena telah tidak memenuhi isi perjanjiannya kepada penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa oleh karena pihak tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR, maka kepada tergugat akan dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat akan peraturan dalam hukum perdata serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili. Dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat. Dalam eksepsi menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi yang merugikan penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar uang pokok kepada penggugat sebesar 500 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat bunga uang atau jasa yang belum dibayar sebesar 40 juta rupiah. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat bunga sebesar 1% dikali 540.000 ialah sebesar 5.400.000 rupiah setiap bulan terhitung sejak gugatan diajukan bulan Januari 2014 sampai dengan tergugat membayar lunas semua utangnya kepada penggugat.
6. Menyatakan jaminan berupa hak atas tanah sertifikat hak milik atas nama Sri Winarti, istri tergugat, tetap menjadi jaminan sampai tergugat melunasi hutangnya kepada penggugat atau tergugat menjual sendiri jaminan tersebut dan membayar hutangnya kepada penggugat. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.646.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Toto Sabto Indrato SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Ratmoho SHMH, Sujawaranto SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis Christine Mega SHMH dengan didampingi Meta Yadisti SHMH dan Alia Shirina SHMH masing-masing Hakim Anggota serta Tasya Melia SH Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Baiklah, Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Kami mengerti, Yang Mulia. Baik, kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor register perkara 42-PDT-G Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis 8 November 2018 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.